pukul 6 pagi. Dan setelah itu saya dibanjiri oleh informasi dari berbagai media. Dan tentunya sangat sulit saya sebutkan satu persatu karena demikian banyak, apalagi di era yang serba cepat saat ini, berita demikian luar biasa. Dan saya mencoba menguatkan sisi mental kami, sisi moral kami, apalagi melekat dengan jabatan yang saya emban. Saya mengambil inisiasi hari ini untuk bisa mengumpulkan seluruh kawan-kawan, baik itu staf ahli, kemudian kepala dinas, kepala bidang, kepala badan, para asisten, para kepala bagian, dan juga para camat Kota Bandung. Dalam proses kita lakukan konsolidasi tanpa ada informasi, alhamdulillah hari ini kami dikunjungi oleh Pak Gubernur Provinsi Jawa Barat, Pak Ridwan Kamil, dan tentunya beliau sama menyampaikan rasa keprihatinan yang sangat mendalam bahwa kota yang dulu pernah beliau pimpin di era 2013-2018 kembali saat ini mendapatkan musibah seperti yang saat ini sedang viral di media. Dan posisi beliau tentunya tidak dalam posisi intervensi, tetapi sebagai wakil pemerintah pusat yang ada di daerah, sebagai pembina penyelenggaraan pemerintah kabupaten dan kota yang ada di Provinsi Jawa Barat, sebuah keniscayaan, apalagi ada ikatan emosional, bagaimanapun juga beliau adalah mantan wali kota sebelumnya. Jadi inti kami sekarang dikumpulkan adalah, pertama, kami berusaha semaksimal mungkin saling menguatkan. Jangan sampai psikologi kami sebagai aparatur pemerintah itu down. Kemudian kami terus harus berkomitmen dengan apa yang sudah terjadi. Penyelenggaraan pemerintahan harus tetap berjalan. Dan yang paling diutamakan adalah pelayanan publik yang tidak boleh terganggu sesuai dengan apa yang menjadi kewenangan di pemerintah Kota Bandung. Kemudian kami pun tetap fokus bahwa saat ini ada beberapa agenda yang harus kita tetap jalankan. Idul Fitri sebentar lagi, arus mudik kita pun harus berjalan sesuai dengan apa yang sudah diskenariokan. Bagaimana nanti kita mensikapi arus datang, bagaimana nanti kita mensikapi arus pergi. Kemudian daya dukung kesehatan, kemudian optimalisasi menjaga keamanan dengan unsur institusi lain, tentunya ada pihak kepolisian, dibantu oleh Kodim dan sebagainya. Tetapi yang lebih mengutamakan adalah bagaimana optimalisasi pemberdayaan juga yang ada di masyarakat, supaya kota yang sama-sama kita cintai ini tetap bisa terjaga dengan baik. Begitupun tentang ketersediaan kebutuhan pokok, ini harus tetap terjaga, karena bagaimanapun juga di menjelang Idul Fitri ini kebutuhan pokok itu selalu dalam kondisi meningkat. Kita berikan keyakinan sesuai dengan tupoksi yang dimiliki oleh kita bahwa arus barang, distribusi barang, ketersediaan barang harus secara maksimal. Tidak ada warga masyarakat yang terganggu dengan kondisi tersebut. Walaupun memang sekali lagi Bandung sekarang sedang ada musibah yang sama-sama kita ketahui. Berkenaan dengan substansi, dengan segala hormat, dengan segala kerendahan hati, mohon izin, saya tidak berkapasitas untuk bisa menyampaikan. Kita menghargai ada SOP, kita menghargai ada mekanisme yang tentunya institusi yang berhaklah dalam 1x24 jam nanti yang akan menyampaikan apa yang sebetulnya terjadi di Kota Bandung dengan kedetilan apabila institusi tersebut sudah melakukan proses pemeriksaan. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Pak, izin Pak bertanya. Ya. Kan salah satu pihak yang ditangkap itu terkait dengan pelayanan dinas perhubungan. Dan sekarang kita sedang menghadapi mudik, dinas perhubungan termasuk di sektor di dalamnya. Itu nanti dampaknya seperti apa dan antisipasinya nanti seperti apa? Apa yang direncanakan hari ini, proses arus mudik kan berjalan.
Walaupun ada inisial yang disebutkan bahwa itu menjadi bagian yang ikut di dalam perkara, tetapi kegiatan hari ini tetap bisa berjalan. Dan insya Allah apa yang direncanakan tetap kita lakukan. Kami masih ada Asda 2 yang nanti akan mengkoordinasikan dengan seluruh jajaran secara teknis. Insya Allah itu tidak ada persoalan. Pak, jadi sekarang oleh siapa dulu sementara Pak? Itu serahkan kepada mekanisme dan aturan. Ya. Tadi Pak Gubernur menyampaikan bahwa otoritas ini kan di Kemendagri sesuai dengan ketentuan yang ada, dan nanti kita tunggu saja nanti Kemendagri bagaimana membuat kebijakan yang nanti akan diberikan. Tapi saya yakin media adalah orang cerdas, regulasi sudah jelas bahwa nanti kalau saya yang baca harus ada hadir PLH untuk menjalankan penyelenggaraan pemerintah di Kota Bandung. Pak, berapa orang Pak? Habis waktu masa jabatan beliau Pak? Itu nanti gimana? Pak Yana habis. Kalau kita berbicara konstitusi, beliau akan berakhir tanggal 20 September tahun 2023. Kalau berhitung dari sekarang 4 bulan lebih mungkin atau 5 bulan. Pak, boleh tanya Pak? Ya ini dulu tadi. Itu di mana Pak? Dan nanti ada Pemkot sendiri akan memberikan bantuan hukum nggak ke Pak Yana? Gimana? Ada bantuan hukum nggak Pak? Bantuan hukum. Mekanisme ini sedang berproses. Ini kan nanti saya melanjutkan dengan kawan-kawan 12:30. Saya break dulu, semua sholat zuhur, nanti saya rapat lanjutkan. Pak, satu lagi Pak, selain Pak Yana, Bapak kehilangan beberapa ASN yang dibawa oleh KPK. Berapa orang? Informasinya ada Saya berapa? belum tahu persis. Saya hanya mengandalkan data sekunder yang dikeluarkan oleh media. Itu saja. Itu di mana Pak ditangkapnya Pak? Gimana? Datanya di mana Pak? Saya juga tidak tahu. Saya baru tahu itu tadi pagi. Apa yang ada di benak saya sekarang adalah apa yang ditulis oleh media. Itu yang dibaca oleh saya. Sudah melakukan pengecekan Pak? Persisnya saya tidak tahu. Bapak terakhir berkomunikasi dengan Pak Kemarin kan waktu ada pelantikan saya hadir dan itu mendampingi beliau, ya. Pelantikan. Menjelang Jumat kita sama-sama punya agenda, ya. Pada Jumat saya menerima Profesor Haryo, mereka berkontribusi untuk bagaimana membantu penanganan masalah selam area. Kemudian beliau sudah tercantum dalam agenda formal pimpinan. Nah, sore hari pada asar saya ada kegiatan di Hotel Amarosa. Ya, kemudian sebelum pulang saya melihat beliau masih berkegiatan di sini. Ya, tentunya itu tidak dalam konteks saya bersama-sama beliau karena saya ada di luar sekretariat, beliau ada di sini. Setelah itu ya saya tidak tahu. Pak, ada penyegelan nggak Pak di ruangan Pak Wali atau? Saya lokasi pun belum berani datang. Saya belum berani datang. Saya tidak ingin melangkahi apapun yang nanti bahkan bisa menjadi persoalan. Tapi orang KPK ada di sini Pak. Ada lagi di sini setelah penangkapan. KPK ada ke sini nggak? Saya tidak tahu. Itu kita tunggu aja. Makanya tadi dengan segala hormat kita tunggu aja nanti rilis yang dikeluarkan oleh institusi yang berbeda. Sudah melakukan pengecekan mungkin Pak, ada beberapa kepala dinas yang diduga. Kalau yang saya tahu itu kan yang inisial di satu kepala dinas. Yang lainnya saya sekali lagi saya hanya sebatas mengenalkan apa yang sudah ditulis oleh media dan substansinya kan sama. belum ada ini Pak komunikasi sama pihak KPK-nya atau Belum, saya belum. Pak, izin, itu kan tanggal 18 rencananya Pak Yana mau ngasih seminar tuh Pak terkait anti korupsi. Terus ada tanggapan nggak nih kalau dari Saya agenda itu saya belum tahu. Ya, tanggal 18 belum tahu, saya belum mengetahui acara Senin dan Selasa agenda pimpinan seperti apa. Biasanya saya mengetahui itu satu malam, kecuali kalau yang memang jauh-jauh hari. Nah ini bagian yang saya tidak tahu. Ya mungkin nanti bisa saja tergantikan oleh pejabat lain. Oke, makasih ya. Cukup ya? Ya. Nuhun, Bapak dan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.